wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar, MH, selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Budiman Sulaim, MSAB, NIKO, selaku jurnalis senior dan tenaga Parlemen Senat. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Dodi Susanto, SHMSI, selaku Direktur Klinik Pancasila. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Majen TNI Dedi Sambowo yang berulang tahun pada siang hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada pejabat Eselon 1 dan 2 BNPT, juga owner Kopi Merah Putih yaitu Bapak Michael Rudy, dan Bapak Ibu tamu undangan obrolan Merah Putih dan rekan media pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita diberikan kesehatan sehingga bisa bergabung dalam acara obrolan Merah Putih hari ini yang diselenggarakan oleh Aliansi Nusantara yang bekerja sama dengan Kantor Berita Indonesia, Parlemen.com, dan Kedai Kopi Merah Putih hari ini Selasa 30 November 2021 hingga selesai nanti. Baiklah, pada hari ini obrolan Merah Putih mengusung tema Generasi Muda Sasaran Paham Radikalisme, di mana Bapak Ibu sudah melihat para narasumber kita sudah ada di depan kita. Tapi sebelum kita memulai acara inti, saya menghimbau untuk Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, marilah kita mengawali acara obrolan Merah Putih kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Zainal. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama sejenak untuk menundukkan hati kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berdoa semoga apa yang menjadi niat mulia kita pada kesempatan hari ini dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa dengan cara muslim. Mohon untuk yang lainnya, yang non-muslim, menyesuaikan
agama dan kepercayaan masing-masing. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali Engkau karuniakan kepada kami nikmat kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan pertemuan silaturahmi dengan kawan, saudara, sebangsa, setanah air guna menyatukan pemikiran untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan bangsa negeri kami tercinta ini, ya Allah. Akhir-akhir ini disinyalir paham radikalisme banyak menyasar ke generasi muda Indonesia, terutama di lingkungan kampus. Berkembangnya paham radikal dan intoleran di lingkungan kampus adalah hal yang nyata. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan sebanyak 47,3% pelaku terorisme adalah kelompok muda berusia 20-30 tahun. Survei nasional terbaru di tahun 2020 oleh PPIM UIN Jakarta juga menunjukkan bahwa sebanyak 24,89% mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang rendah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85% diantaranya adalah generasi milenial dengan rentang usia 20-39 tahun. Terkait hal ini, di hadapan Forum Rektor, Presiden RI Joko Widodo memperingatkan tentang ancaman dan bahaya radikalisme di institusi pendidikan. Kepala negara mengingatkan pimpinan kampus untuk aktif melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas mahasiswa agar mereka tidak terpapar paham radikal. Melihat fenomena inilah, maka program diskusi publik Obrolan Merah Putih memandang perlu mengangkat permasalahan ini ke dalam diskusi dengan tema Generasi Muda Sasaran Paham Radikalisme. Di mana obrolan merah putih hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Budiman Sulaim, sekaligus menjadi moderator kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Budiman Sulaim memandu diskusi kita, obrolan kita santai saja Pak, ini cuma ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrol yang kaitannya dengan bagaimana menanamkan semangat merah putih di dada kita masing-masing. Makanya tidak salah kalau kami mengundang Aliansi Nusantara, mengundang dua narasumber kita di atas panggung ini adalah saya pikir orang-orang yang kalaupun mau dibedah bagian manapun pasti masih darahnya yang merah putih semua. Jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali siapa narasumber kita karena tadi tayangan banyak sekali. Ada Pak Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, beliau ini. Kemudian ada Pak Prof. Dodi Santoso, ya, dari Klinik Pancasila. Saya membaca tulisan beliau sangat menarik. Ada nanti yang akan dijabarkan, dipaparkan oleh beliau rumusan-rumusannya. Kalau Pak Boy ini barangkali kalau saya kenalkan nanti masih ada kurang, kita bisa berapa halaman mengenalkan beliau. Karena setiap hari muncul di TV dulu ya, sebagai Kadif Humas luar biasa, lebih populer dari Ariel Noah barangkali. Jadi sekarang kita kembali ke diskusi kita sampai saja, kita ngobrol-ngobrol saja. Tapi lebih kurang kita merasa, saya ingin mengajak kita semua bersyukur sampai dengan di ujung tahun 2021 ini, rasa-rasanya negeri ini aman, tanpa gangguan teror. Jadi mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada bapak-bapak BNPT atau stakeholder terkait, ini pasti atas kerjasama kita semua. Termasuk kita yang hadir di sini, masyarakat dan rakyat yang hadir di diskusi maupun yang ada di luar sana di Zoom meeting. Saya ucapkan juga selamat
sore, selamat datang, selamat mengikuti diskusi kita pada hari ini, yaitu mengenai generasi muda, sasaran penyebaran paham radikalisme. Gitu. Saya akan mulai dari izin Pak Boy, saya akan memulai dari peristiwa 14 September 2021, di mana di pertemuan Majelis Forum Rektor Indonesia, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan pidato yang cuplikannya kira-kira seperti ini. Cuplikan. Di dalam cuplikan pidato Pak Presiden, beliau menyebutkan di dalam kampus dididik mengenai Pancasila dan kebangsaan. Di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita menjadi ekstremis garis keras dan radikalisme garis keras. Ini untuk apa? Demikian kira-kira kutipannya dari Pak Presiden. Artinya, saya ingin bertanya ke Pak Boy terlebih dahulu. Pak Boy, apa betul nih kata Pak Presiden sudah mulai terasa belum indikasi ke arah sana bahwa sekarang bahwa paham ini sudah menyasar ke dalam kampus, ke sekolahan, ke generasi muda. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Kami mohon Pak Boy kira-kira menanggapi apa yang disampaikan Pak Presiden ini. Terima kasih. Ini boleh kita masuk ya? Sudah ya? Izinkan ya semua ya, buka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya muliakan, saya hormati semuanya, baik dari tokoh-tokoh TNI Polri, dari Ormas ya, dari tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda, dan perwakilan yang hadir. Pertama, kami terima kasih sama Pak Budiman dan Pak Rudi selaku manajemen Kafe Merah Putih. Jadi saya diberitahu ada Kafe Merah Putih di sini itu mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu, dan akhirnya saya datang dan ternyata Kafe Merah Putih ini bersemangat untuk ikut merawat kebangsaan. Nah, ini saya bilang ini sejalan dengan kita, karena BNPT ini menggelar program Warung NKRI, wadah akur rukun usaha nurani gelorakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Merah Putih NKRI, dan tentunya dengan melihat kesamaan pemahaman kita terhadap masalah-masalah kebangsaan, kami senang hari ini ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Budiman dan Pak Rudi jadi kenyataan untuk menjadikan Kafe Merah Putih ini tempat mendiseminasikan nilai-nilai luhur bangsa kita. Tepuk tangan dulu untuk Kafe Merah Putih. Karena hari ini mungkin nggak banyak ya ada kafe ngobrol kebangsaan, apalagi namanya Merah Putih. Walaupun kami punya juga warung NKRI ya, jadi kita juga udah. Nah, jadi inilah yang sekarang harus kita perbanyak. Ruang publik, ruang informasi dalam masyarakat ini harus kita isi dengan narasi-narasi kebangsaan. Karena hari-hari apa yang kita hadapi ini kan bukan sebuah ruang yang vakum. Jadi silih berganti pemikiran, gagasan, kaitan sama ideologi yang berseliweran di tengah-tengah kita. Tetapi sebagai bangsa Indonesia, kita yakin bahwa ideologi negara kita, Pancasila, itu adalah warisan leluhur. Demikian juga Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada virus, dalam artian di sini bukan virus corona, tetapi virus intoleransi radikal yang dibawa oleh mereka-mereka yang menyebarluaskan paham ideologi terorisme,
adalah sebuah ancaman buat negara kita yang berdasarkan ideologi Pancasila. Karena apa? Gagasan-gagasan yang mereka tawarkan itu tidak linear dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang diwariskan oleh pendiri bangsa kita. Nah, oleh karena itu, dari masa ke masa kita sudah melihatlah bagaimana konstitusi negara, ideologi negara kita diuji dengan berbagai peristiwa-peristiwa pemberontakan di masa lalu. Tapi kita bersyukur hari ini, apa yang telah diwariskan dari luhur bangsa dalam menjadikan dasar-dasar kehidupan berbangsa bernegara di negara kita ini tetap dapat eksis sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Tetapi kita tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa berpangku tangan bahwa otomatis semua itu pasti akan terjaga, pasti akan terpelihara. Oleh karena itu semangat merawat nilai-nilai kebangsaan ini adalah bagian dari yang kami upayakan, kami ajak kepada seluruh masyarakat. Kita harus membangun daya imunitas bangsa kita dari pengaruh virus radikal intoleran dan radikal terorisme itu. Karena kalau imun itu tidak dibangun, sama dengan virus corona, kita gampang kena penyakit. Orang pilek sedikit kita kebawa pilek, orang batuk kita kena batuk. Oleh karena itu kita harapkan kalau ada gagasan-gagasan virus, ideologi, terorisme, kalau kita sudah punya imun, kita harapkan tentu tidak akan mudah. Bahkan dia akan tertolak dengan sendirinya. Jadi ketika orang menawarkan gagasan itu ternyata bertentangan dengan ideologi kita, wah ini nggak benar, nggak laku. Jadi sebagusnya tidak usah mereka terlalu banyak bicara. Dan kita menghadapi hari ini dalam perjuangan bangsa kita, dalam 20 tahun saja ya, itu transnasional ideologi ini begitu masif luar biasa. Dan dari penyebarluasan paham ideologi terorisme ini telah berhasil mempengaruhi sebagian anak bangsa kita. Dan kita lihat ada di antara anak bangsa kita terbawa-bawa menjadi pelaku terorisme. Ideologi terorisme itu adalah ideologi yang berbasis kepada kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi apapun kalau dia menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pasti berpotensi menjadi aksi terorisme. Apalagi dia lakukan di ruang publik, dia lakukan dengan menggunakan alat bantu, sarana prasarana, bahan peledak, karena pasti efeknya akan memberikan rasa ketakutan yang luas kepada masyarakat. Itulah ideologi terorisme. Nah, dalam merekrut, dalam mengajak untuk menjadi bagian perjuangan mereka, yang menurut mereka sedang dalam bagian dari perjuangan itu adalah termasuk menyasar kepada anak muda tadi, termasuk mahasiswa-mahasiswi kampus, karena mereka menganggap kalangan anak muda, mahasiswa adalah menjadi bagian yang strategis untuk dijadikan alat perjuangan bagi mereka. Jadi memperalat anak muda itu bagi mereka penyebar luasan paham ideologi terorisme sangat efektif, karena anak muda itu sedang mencari jati diri, mereka sedang juga berusaha untuk mewujudkan gagasan-gagasannya. Mereka juga sekarang generasi yang sadar dengan digital. Jadi generasi digital, khususnya generasi milenial, generasi Z. Nah, ini adalah mereka generasi digital yang begitu akrab dengan sarana komunikasi, dan itu menjadi sasaran yang paling efektif untuk menjadi target perekrutan, karena dalam proses perekrutan mereka menggunakan sosial media. Berdasarkan yang kami pelajari dari data-data pengguna sosial media, itu kita kan kalau tercatat pengguna internet ini 202 juta dari 270 juta penduduk Indonesia. Dari 202 juta pengguna internet, 80% hanya adalah pengguna sosial media. 100% dari pengguna sosial media itu, 60%-nya adalah generasi milenial dan Z. Jadi begitu besar market bagi mereka-mereka untuk dipaparkan ideologi terorisme ini. Oleh karena itu, kita juga kerjasama dengan Forum Rektor. Kita bekerja sama dengan Sivitas Akademika.
untuk kita berdiskusi. Jangan sampai terjadi entitas yang eksklusif di dalam kampus-kampus terutama. Kita tidak menginginkan pada akhirnya nanti generasi muda ini menjadi generasi yang intoleran. Dia hanya ingin komunikasi, berinteraksi dengan komunitasnya, sementara yang lain yang berlainan dengan dia dianggap itu bukan grupnya. Oleh karena itu wajib untuk mereka mengasingkan diri dari kelompok itu, membangun sebuah narasi-narasi yang intoleran. Itu bukan jati diri bangsa kita. Jati diri bangsa kita adalah jati diri yang toleran. Jadi anak-anak muda di kampus itu juga menjadi bagian mitra kami juga. Bahkan Pak Budiman, beberapa hari lalu kita walaupun masih online ya, dan kita dengan ketua OSIS seluruh Indonesia. Jadi ketua OSIS kami minta mohon kepada Menteri Pendidikan untuk kita dapat akses kepada ketua OSIS, dan alhamdulillah dikasih. Kita sampaikan kepada seluruh ketua OSIS di Indonesia bahwa ada narasi-narasi yang disebarluaskan kepada generasi muda agar generasi muda kita menjadi pola pikirnya itu intoleran, radikal, dan menyetujui cara-cara kekerasan dalam pencapaian tujuan. Jadi kita tidak ingin ini merebak ke kalangan generasi muda karena Indonesia kan lagi bonus demografi. Angka usia produktif lebih dominan hari ini. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, yang terjadi adalah semakin banyak generasi muda terpapar dan kemudian menjadi bagian dalam aksi-aksi kekerasan. Nah, kami mencoba untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Kantor kami terus terang saja di BNPT ini fokus untuk melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh komunitas. Karena yang bisa menjadi pelaku terorisme itu juga dari berbagai kalangan, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal latar belakang ekonomi dari yang bersangkutan, tetapi semua berpotensi terpapar. Demikian juga menjadi korban. Bisa semua, siapa saja, kita semua yang ada di sini berpotensi menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu tentu kita perlu mencermati kondisi ini dan kita perlu kewaspadaan dini. Demikian. Menarik, hebat, luar biasa. Ternyata Pak Boy sudah duluan kita mengumpulkan OSIS. Rencananya kami juga akan mengumpulkan anak muda Pak Boy. Tapi Pak Boy tadi menarik bahwa kata Pak Presiden di dalam kampus dididiknya benar. Pengaruh di luar kampusnya ini yang suka menjadikan mereka ekstremis, garis keras, radikalis, garis keras itu. Artinya begini, saya sambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Boy. Kan sekarang ini dengan era keterbukaan, globalisasi, itu teknologi, pengetahuan teknologi kan bisa memasukkan semua paham itu kapan saja dan di mana saja, Pak. Lewat medsos misalnya. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita tanyakan, Pak, indikasi medsos bermuatan terorisme. Baterainya seperti apa, Pak? Jadi kalau karena ini disiarkan juga, jadi orang dari luar sana juga tahu. Wah, kalau menemukan medsos seperti ini, nah ini ada indikasinya nih, terorisme, ada hal-hal yang intoleran misalnya. Mungkin sejauh ini ada nggak acuan yang dibuat BNPT waspadai yang semacam ini? Iya, terutama kita harus waspada ketika narasi itu awal mulanya seolah-olah ini adalah narasi berkaitan dengan dakwah agama. Jadi berbahaya apabila kemudian tidak kita cermati dengan baik, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan itu adalah sebagai justifikasi untuk bersikap intoleran, bersikap antipati, bersikap bahkan memusuhi pihak yang berlainan entitas dengan dirinya. Jadi awal mulanya bisa membuat masyarakat menjadi lebih tergiur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun informasi yang disebarluaskan. Kemudian yang perlu kita waspadai apabila narasi-narasi ini bersifat provokatif. Tadi intoleran, provokatif, dan bahkan tentunya di samping provokatif menyebarluaskan misinformasi, mengadu domba.
hoax ya, itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bagian sarana-sarana yang akan meningkat ya menuju lahirnya aksi-aksi radikal intoleran dan radikal terorisme. Oleh karena itu sebenarnya dalam kondisi seperti ini literasi digital ini sangat penting kepada pengguna media sosial. Karena kita tahu Pak Budiman ya, dunia maya ini kan budaya tertib hukumnya belum terbentuk dengan baik. Kalau di dunia nyata orang sudah punya tatanan, penata hukumnya sudah terbentuk. Tapi di dunia maya kita juga memiliki undang-undang ITE yang 2008, 2008 disempurnakan 2016 itu kategori baru kan. Hari ini belum cukup waktu untuk mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang berbudaya luhur, tertib hukum, sehingga mereka dengan mudahnya. Jadi kalau orang yang berbicara ataupun upload ataupun create konten-konten di dunia maya itu belum tentu menggambarkan pribadinya, tetapi bisa jadi atas dasar kesengajaan, atas dasar sesuatu tujuan yang memang dia merencanakan sebuah rencana kejahatan yang berbasis kekerasan itu. Jadi kondisi seperti ini kita harus waspada terhadap konten-konten narasi yang ada di dunia maya. Tapi sebaliknya kita mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan sosial media itu harus dilandaskan pada etikat yang baik. Karena hukumnya dalam konsideran mewajibkan seperti itu. Jadi jangan sampai sosial media yang dimiliki masyarakat hari ini sebagai ruang publik itu dijadikan ajang untuk melakukan berbagai kejahatan. Yang itu harus kita upayakan mitigasi, dan dalam konteks itulah tentu termasuk BNPT melakukan monitoring namanya cyber patrol. Jadi kita melihat mana saja konten yang mengunggah, kemudian narasinya seperti apa. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Pertama adalah tentu kontra. Kita harus meluruskan, memverifikasi, mengklarifikasi hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, apabila dia sudah masuk dalam ranah hukum, undang-undang ITE, maka sangat mungkin hukum harus ditegakkan. Walaupun tentu kita banyak reaksi masyarakat yang dianggap sebagai mengekang ekspresi kebebasan, tetapi kita harus ingat bahwa kebebasan yang dimiliki masyarakat bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang harus menghormati hak-hak orang lain dan hukum. Ya, apalagi kita sudah punya hukum positif. Oleh karena itu, itulah harus menjadi acuan bagi masyarakat. Kira-kira gitu. Baik, menarik. Prof. Dodi, ada yang mau saya cari tahu lagi dari Pak Boy, dan tadi disebutkan bahwa kelompok mereka itu paham betul bahwa generasi muda itu adalah kelompok potensial bagi mereka. Nah, persoalannya dari sini saya ingin tahu juga konsep atau strategi dari kawan-kawan yang terkait dengan penindakan ini, penanggulangan teroris ini. Jadi begini, anak muda itu 6-10 jam hidupnya itu di depan gadget, di depan dawai, di depan handphone, di depan laptop dan sebagainya. Dan itu anak muda itu senangnya masih bermain, hura-hura. Jadi kalau misalnya diajak diskusi, duduk tentang terorisme, biasanya ada penolakan atau sulit untuk menerima. Nah, kita ingin tahu, melakukan pendekatan, melakukan penetrasi ke anak muda, kaitannya dengan pemberantasan ya memang kita harus berbicara dengan generasi muda juga. Apa yang dilakukan oleh BNPT, termasuk tentu kita membentuk komunitas. Misalkan komunitas yang kita buat ini adalah komunitas Duta Damai. Jadi Duta Damai ini adalah anak-anak milenial dan generasi Z yang mereka kita challenge untuk melahirkan konten-konten moderat, konten-konten yang menghargai kebinekaan.
di berbagai provinsi, dan di sana mereka melahirkan konten-konten yang juga didiseminasi kepada masyarakat lainnya dan generasi muda lainnya. Kemudian bagaimana agar proses engagement ini dengan anak-anak muda bisa terjadi? Lomba-lomba, misalkan orasi kebangsaan atau orasi tentang Pancasila oleh anak-anak sekolah SMP, SMA. Itu adalah cara-cara kita untuk masuk melakukan penetrasi kepada mereka. Kemudian melibatkan warganet, netizen dari kalangan milenial untuk menjadi agen diseminasi konten-konten yang kita upayakan bisa kita produksi untuk masuk kepada kalangan komunitas yang generasi muda. Termasuk kita juga dengan anak-anak sekolah ini, tujuan kita kemarin adalah bagaimana mereka punya kerjasama dengan kita, dan bahkan kita berharap mereka menjadi pihak pertama untuk tidak menyebarluaskan paham atau katakanlah konten-konten yang tidak baik, yang membahayakan masyarakat dan provokatif. Yang keren itu sekarang YouTuber, Pak. Iya, YouTuber itu mereka itu influencer yang berhasil sekali ya. Jadi, apapun yang dibuat oleh YouTuber itu dimakan telak gitu ya kira-kira oleh. Kalau BNPT main di situ dengan konten menyesuaikan, bisa lebih bisa. Kalau kita ada beberapa rencana dengan seperti Atta Halilintar ya, kita buat konten-konten itu memang sudah ada schedule yang kebetulan mundur-mundur terus nih. Satu yang kita tempuh, karena kita harap diseminasi yang melalui akun-akun yang mereka miliki itu akan diikuti oleh masyarakat, terutama generasi muda. Ya, paling tidak apa yang disebar oleh mereka itu adalah narasi-narasi persatuan, ya, dengan gaya bahwa mereka kan nggak mau yang serius-serius banget, Pak Boy. Mereka mau yang santai, yang fun, tapi di sana ada titipan bahwa ternyata yang fun itu bisa juga kita menjaga NKRI gitu. Berikan semangat gotong royong di kalangan anak muda, semangat untuk menghormati satu sama lainnya. Jadi itu memang dalam bentuk implementasi konten. Jadi kita tidak melibatkan mereka dalam konteks yang sifatnya mungkin kalau di masa lalu itu kita kayak penataran dan sebagainya. Tapi ini metodenya adalah bagaimana lebih membuat mereka senang dan menjiwai tentang keindonesiaan. Makanya dengan teknologi digital hari ini, ya kami tentu termasuk mengandalkan produk-produk itu. Dan bahkan kita juga membuat platform sendiri berkaitan dengan masalah diseminasi informasi, seperti berbagai akun dari sosial media kita juga mengikuti, termasuk juga kita punya platform TV ya, berbasiskan TV internet, itu antaranya juga untuk mendiseminasi. Nah, kita berharap ini akan mengisi ruang publik, karena tidak ingin proses radikalisasi yang oleh dilakukan kelompok jaringan teroris yang dilakukan secara global ini itu menjadi dominan di masyarakat kita. Demikian. Iya, bila perlu judulnya jangan BNPT TV, gitu Pak Boy, karena BNPT TV seolah-olah serius banget gitu kan, pakai yang hal-hal yang santai gitu loh, Pak. Ya, itu memang adalah untuk menunjukkan bahwa negara punya sikap dalam menghadapi itu. Jadi memang kita sengaja terbuka. Jadi dalam konsep ini kita ada yang terbuka, ada yang tertutup juga. Tapi kalau pakai tertutup nanti mungkin Merah Putih TV bisa jadi.
Sebenarnya Merah Putih TV sudah ada dalam perencanaan kita, ini sedang dalam penyiapan. Pakai BNPT, kita ingin mewakili negara. Negara itu inginnya apa? Biar semua orang paham, mengerti, oh negara pengennya adalah kita menjadi bangsa yang toleran, menjadi bangsa yang menghormati satu sama lainnya, menjadi bangsa yang waspada terhadap adanya Membangun imun tadi di dalam personal. adanya gagasan-gagasan berbasis kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jaringan teror yang memang apabila didiseminasi kepada bangsa kita itu menjadi sangat hal yang potensial terjadinya konflik sosial, kerusuhan. Karena apa? Dasarnya Sabang sampai Merauke ini kan udah beda-beda kan. 1.300 lebih suku, 600 bahasa ibu, kemudian agama. Jadi memang keberagaman Indonesia ini di samping kekayaan bangsa, anugerah dari Yang Maha Kuasa, tetapi harus kita sadari bisa menjadi potensi terjadinya hal-hal yang bersifat mengarah adanya friksi di antara perbedaan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah merawat, memperteguh ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbaik, ideologi yang penengah di tengah perbedaan. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan harus sama-sama. Iya. Jadi nggak mungkin kami hanya ini diandalkan oleh para aparatur negara saja, karena bangsa ini kan milik bersama-sama. Oleh karena itu semangat kebersamaan, totalitas, nah itulah tugas BNPT, membangun kekuatan nasional. Jadi kalau kekuatan nasional ini terbentuk, maka semua model-model gagasan yang tidak sejalan dengan ideologi kita, itu akan terpinggirkan dengan sendirinya. Termasuk di kalangan anak-anak muda, dengan beliau nanti bercerita itu, bagaimana pendekatan memahami Pancasila dengan dialog setara. Ya. Jadi bukan mendoktrin lagi anak-anak remaja, anak muda, tapi justru dalam memahami sila pertama sampai kelima, seperti dialog, Pak Budiman. Kalau yang kita kerjasama kan ini kan beliau ini dari penggiat klinik Pancasila ya, yang sama-sama sama kita. Jadi dialog antara dua pelajar tentang sila pertama misalkan, satu jadi dokter Pancasila, satu jadi pasien, tapi berkait dengan fenomena hari ini. Ya. Tapi kalau Pancasila sila pertama ini berkaitan ketuhanan yang Maha Esa, berarti fenomena apa hari ini yang terjadi? Nah itu didiskusikan sehingga lama-lama mereka paham, oh sebagai bangsa yang memiliki ideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita menghormati orang-orang dengan agama, bertoleransi, dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang implementatif, aplikatif yang bisa dijadikan semacam studi dalam proses diskusi itu tadi. Jadi kita mencoba memperkenalkan hal seperti itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Boy Rafli. Luar biasa. Saya pikir sudah mantap gitu ya, sudah banyak yang dilakukan. Tapi Boleh minum? Silakan Pak. Ini karena ini di Cafe Kopi Merah Putih, ini asli produk Nusantara. Kopinya hitam. Ya. Enggak merah putih, Pak. Karena belum diciptakan kopi yang merah putih, Pak Joko. Baik, kita ke narasumber kita kedua. Nanti kita buka sesi pertanyaan, tapi kita kasih kesempatan dulu buat Prof. Dodi. Prof, kalau bicara Pancasila selama ini dalam frame orang-orang yang anak-anak muda sekarang, apa betul sih itu udah usang? Nah, gimana cara Prof mengenalkannya? Tapi ada lagi yang menarik kalau bicara topik kita hari ini. Prof. Dodi ini saya baca, ternyata dari makanan pun dia punya teori 10F. Dari makanan, yang pertama F1 adalah food. Dari makanan itu bisa membuat orang bersikap radikal. Benar nggak Prof? Dijelasin lah sedikit tentang hal itu. Supaya masyarakat yang menonton di luar sana juga tahu, benar nih, dari soal makanan aja bisa menjadi radikal. Silakan Prof. Dodi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BNPT Bapak Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar,
Bapak SS Tama, Bapak Deputi 2, segenap pejabat eselon 2 dan 3, yang saya hormati manajemen KP Merah Putih dengan segenap jajaran, yang saya hormati Ibu Bapak undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan bahagia saya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Budiman, bantu saya untuk menyemangati acara hari ini. Kalau saya menyebut Pancasila, respon dengan Indonesia. Kalau saya bilang Indonesia, jawab dengan Pancasila. Kalau saya bilang BNPT kebanggaan kita, tangannya gini. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bisa ya? Kalau nggak bisa, saya minta Bapak-Bapak meninggalkan kafe ini. Pancasila! Indonesia! BNPT kebanggaan kita. Kalau backingnya Ibu Bapak sekalian itu biasanya pejabat, pengusaha, orang berpengaruh. Kalau saya pahlawan nasional, Pak. Saya hafal 191 nama pahlawan nasional. Saya akan cek lewat telepati bagaimana semangat Ibu dan Bapak sekalian menjaga NKRI. Hati-hati ya. Yang mulia Tengku Umar, Tengku Cikditiro, Ibu Cut Nyadin, Ibu Cut Mutia, Sultan Iskandar Muda, Laksamana Kemala Mahyati, Sisingamangaraja 12, Adam Malik, Jamin Ginting, Kiras Bangun Simarmata, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Raja Ali Haji, Raja Haji Fisabilillah, Sultan Sarip Kasim, Raden Matair, Sultan Taha Saifuddin, Tuanku Imam Bonjol, Dr. Sultan Sahril, Dr. Muhammad Hatta, Profesor Muhammad Nasir, Profesor Muhammad Yamin, Agus Salim, Abdul Muiz, Ibu Fatmawati Soekarno, Sultan Mahmud Badarudin II, Raden Inten, Muhammad Husni Tamrin, Usmar Ismail, Kiai Haji Ismail Marzuki, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Muwardi, Raden Dewi Sartika, Juanda Kartawijaya. Yang mulia para pahlawan nasional, baru saja anak cucu yang mulia Yel Pancasila Indonesia. Apa pendapat yang mulia dari alam abadi? Pak Dodi sampaikan terima kasih kami pada mereka. Namun kami kecewa berat. Kalau cuma segitu semangat mereka mencintai Indonesia, berat mereka melanjutkan perjuangan kami. Ada nasihat lanjutan untuk mereka yang mulia, ajak mereka yel-yel lebih semangat lagi. Oh, kata pahlawan nasional, kita nggak semangat tadi, kecewa mereka. Jadi diminta yel-yel lebih semangat. Pancasila! Indonesia! KP Merah Putih kebanggaan kita. Ayah kita tadi lewat telepati mereka luar biasa lunglai, letih melihat ketidaksemangatan Ibu Bapak sekalian. Yang mulia Bung Karno Bung Hatta, Sultan Hasanuddin, Ibu Gusti Ngurah Rai, Bapak Yohanes Abraham Dimara, sudah 2 kali anak cucu yang mulia Yel Pancasila Indonesia. Apa pendapat yang mulia dari alam abadi? Pak Dodi, kami kecewa berat. Kalau lagi-lagi cuma segitu semangat mereka mencintai Indonesia. Ada saran untuk mereka yang mulia, ajak mereka yel-yel sambil berdiri. Oh, suruh berdiri karena kalau duduk nggak semangat kalian. Kalau duduk nggak semangat kalian katanya. Itu pahlawan nasional itu, ya. Indonesia, Pancasila, BNPT kebanggaan kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, maksud dari slogan tadi menjawab pertanyaan Pak Budiman, mengapa generasi muda kita menganggap Pancasila itu usang, jadul, dan tidak keren. Usaha ini disebut dalam satu skala nasional namanya kekilafan sistemik. Kekilafan sistemik ini multifaktor. Yang pertama, ada kerja-kerja politik dari lembaga pemerintah dan negara yang meminggirkan Pancasila dari siklus pendidikan kita. Yang kedua, kita berhenti pada simbol-simbol saja tentang Pancasila.
Yang ketiga yang paling merepotkan, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tidak tampak lagi dalam kegiatan sehari-hari itu. Karena itu, tadi Ibu Radina Ajeng Kartini dan Profesor Ki Hajar Dewantara membisikkan lewat telinga saya, Pak Dodi, supaya agak seru, ulangi saja deh sila-sila Pancasila bersama-sama dengan Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau saya bilang Pancasila, jawab Pancasila ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambang rantai baja. Tiga, persatuan Indonesia. Dengan lambang pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Amanat dari pahlawan nasional, tiap tanggal 17, Ibu dan Bapak sekalian di rumah masing-masing harus mengucapkan sila ini dan lambangnya. Wajib, tidak perlu tunda-tunda lagi ya. Ini perintah dari pahlawan. Tiap tanggal 17, supaya Pancasila kita hangatkan terus-menerus. Kemudian yang kedua, ada 10 faktor penyebab radikalisme di kalangan generasi muda dan generasi bangsa. F1 dikenal dengan nama serangan pintar food. Bahan-bahan pengawet, pemanis, dan perasa yang kita konsumsi itu diam-diam telah menjadi toksin, telah menjadi racun dalam tubuh kita. Kalau Anda kelebihan bahan pengawet, dalam kurun waktu 10 tahun terjadi penyakit degeneratif dalam metabolisme tubuh kita. Karena itu hati-hati Ibu Bapak sekalian, kalau mengkonsumsi nutrisi dan makanan, lihat. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi bahan pengawet, hindari. Yang kedua, pemanis. Bahan-bahan pemanis dengan minuman-minuman karbonasi itu bisa menyebabkan penyakit diabetes, penyakit gula. Yang ketiga, perasa. Itu juga racun yang akan menghancurkan sistem metabolisme kita. 3 bahan itu dapat memicu radikalisme karena menyebabkan instabilitas pembuluh darah manusia. Jadi kalau ada anak-anak kita yang hari ini terlalu reaksioner, terlalu impulsif, cepat tersinggung, temperamental, dan suka melakukan kegiatan-kegiatan anomali, cek saja kimia darahnya. Pasti mengandung 3 bahan tadi, pengawet, pemanis, dan perasa. Itu F1. F2, serangan pintar radikalisme itu dikenal dengan serangan pintar fun, budaya happy-happy. Jadi kalau anak-anak kita memiliki sesuatu yang sifatnya hedonis, sifatnya senang-senang, itu dapat memicu radikalisme dan kekerasan ketika dia kehilangan zona nyamannya. Jadi kalau ada anak-anak muda hari ini punya uang 10.000 ya, kemudian naik motor keliling-keliling kota, hati-hati, dia kena serangan pintar fun. Yang ketiga, F3 dikenal dengan nama serangan pintar fantasi. Membangun imajinasi liar yang keluar dari objektivitas. Contohnya, anak-anak kita suka mengklik video game, pornografi, itu sudah kena serangan pintar fantasi. F4 dikenal dengan nama serangan pintar fashion, gaya hidup. Tanggal 17 ada Great Sale di Sarinah Mall, di Kelapa Gading Mall, kita buru-buru membeli uang kita di sana, tetapi ternyata kita kena serangan pintar fashion. F5 dikenal dengan nama serangan pintar filosofi. Ini tugasnya BNPT. Bagaimana kita mengcounter propaganda sesat yang dimunculkan oleh ideologi, tidak hanya khilafah, liberal, komunis, sosialis, kapitalis. Itu juga menjadi bahan dari serangan pintar F5 filosofi. F6 dikenal dengan serangan pintar finansial. Lamborghini, Lamborghini, beli ini, beli itu. Gaji 10 juta, pengen punya mobil Force, pengen mobil BMW, kredit apartemen, kredit motor. Itu juga serangan pintar finansial yang menyebabkan orang punya perilaku radikalisme. Kalau dia tidak mampu memenuhi kewajibannya, dia bisa melakukan langkah-langkah reaksioner yang sifatnya negatif. F7 dikenal dengan serangan pintar foreign, budaya asing.
Jadi sesuatu yang hadir di luar lingkungan kita itu dapat menyebabkan kita juga memicu paham-paham radikalisme karena akan mengganggu tingkat kenyamanan hidup kita. F8 dikenal dengan serangan pintar faith, belief, kepercayaan. Karena kita punya 7 gugus agama di negara kita, 7 agama yang berbeda itu juga bisa memicu radikalisme karena dimulai dari isu-isu fanatisme tentang agama kita. F9 dikenal dengan serangan pintar forest, paru-paru dunia. Karena kita kehilangan paru-paru dunia, konsumsi oksigen kita tipis, kita juga bisa melakukan tindakan yang sifatnya radikalisme. Yang terakhir, F10 dikenal dengan serangan pintar feel atau kesalahan elementer yang menyebabkan orang tidak bisa membangun kooperatif, kolaborasi sinergi, dia bisa mengambil keputusan yang sifatnya radikalisme. Dengan serangan pintar 10F ini, jajaran aparatur negara, TNI dan polisi dapat mengambil identifikasi secara akurat mana poin-poin yang sangat melatar belakangi orang secara deterministik melakukan radikalisme. Jadi kita nggak bisa hari ini mengambil satu sampel, si X, si Badul radikal, anak muda ini radikal. Tidak satu faktor saja, 10 faktor itu dapat kita hitung secara akurat dan cermat. Nah, ketika kita memahami dampak serangan pintar 10F radikalisme di kalangan generasi muda, apa solusi jitu untuk menangkal serangan pintar 10F? Kita terkenal sebagai bangsa maritim, tetapi lemah indeks literasinya. Indeks IKRO-nya bangsa Indonesia itu nomor 3 dari 156 negara di dunia. Jadi kita secara literasi memang bangsa yang gagal untuk menangkap idealisme IKRO membaca itu. Sulit sekali menggiring anak-anak kita punya hobi membaca. Karena itu perlu dirangsang gerakan-gerakan inovatif seperti IKRO, inisiatif keluarga ringkas aksara. Tiap hari anak-anak kita punya Morena, Morning Reading Mania. Anak-anak kita dibiasakan diskusi, dialog. Untuk apa? Kebanyakan anak-anak kita yang hari ini terpapar radikalisme itu punya pola hidup otoriter. Karena di rumah tidak dibiasakan ada interaktif yang hangat. Anak-anak muda kita yang radikal hari ini yang terpapar itu senang membuat in-group. Orang-orang yang satu paham dengan dirinya. Padahal tidak bisa. Ada 4 prinsip dasar untuk mengelola kehidupan yang toleran. Yang pertama, kita jangan mengulangi kesalahan fatal menghormati perbedaan. Itu salah. Kita selama ini dididik oleh guru-guru kita untuk menghormati perbedaan. Tapi itu secara filosofis itu langkah yang gagal total. Kita diminta oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk merayakan perbedaan dengan sukacita. Kalau kita hari ini dididik menghormati perbedaan, itu namanya konsep lip sync, basa-basi omong kosong. Tidak ada hasrat pikir dan hati kaki kita untuk merayakan perbedaan. Jadi dia konsep yang kita kembangkan 76 tahun Indonesia Merdeka, itu konsep omong kosong. Ulangi kalimat saya. Marilah kita berseru. Gagal menangkap maksud Tuhan. Tak mungkin bersatu itu dengan berseru, Bapak. Jadi lagu itu suasana kebatinannya dibikin W.R. Supratman untuk melahirkan bangsa Indonesia merdeka. Makanya berseru untuk tanah air, tumpah darah, dan bahasa yang satu. 17 tahun berikutnya kita punya NKRI, suasana kebatinannya harus dirubah. Yaitu marilah kita berseru, bertindak untuk bersatu. Tindakan-tindakan untuk bersatu itulah yang tidak pernah ditunaikan bangsa Indonesia sejak kita merdeka hingga sore hari ini. Itulah problem sebab muasal kita terpapar ideologi transnasional karena embrio dan sel-sel NKRI kita hanya berhenti di bibir saja. Jadi yang tidak dilakukan bangsa Indonesia itu adalah gerakan nasional, tindakan-tindakan untuk bersatu. Coba kalau tiap pagi di rumah-rumah di Indonesia, suaminya bilang begini,
Pancasila, Indonesia, Indonesia, Pancasila. Kita berdua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari rumah-rumah bati di Indonesia, tumbuh sel-sel persatuan nasional. Anak-anak ngelihat ayah bundanya rangkulan, teletabis. Di sekolah dia dengan temannya begitu juga. Di masyarakat begitu. Jadi tindakan-tindakan untuk bersatu inilah penyebab negara kita mengalami tantangan itu. Kita kekurangan hasrat dan ikhtiar untuk mereformasi sikap kita sebagai citizen yang Pancasilais. Nah, dari serangan pintar 10F itu, apa virus yang menerpa bangsa Indonesia? Dikenal dengan nama virus non-stop. Ya. Yang bisa mengulang singkatan virus non-stop, saya kasih pulsa Rp100.000. Non-stop. Ayo sama-sama. Yang kompak dong. Non-stop. Narkoba, obat terlarang, nikotin, SARA, terorisme, onar, pornografi. Ayo, siapa yang hafal non-stop? Iya kan, betul Pak? Anda tidak mau ikro. Jadi kalau ada Pak Boy, saya, nanti ada narasumber ngomong lain, masuk ke pingganan, keluar ke kiri. Ini kelemahan bangsa Indonesia untuk membuat negara kita sulit maju. Karena tidak menghargai ilmu pengetahuan. Yang keempat, hati-hati dengan virus lebih dahsyat dari ini semua. Namanya virus GPS, yaitu Gerakan Putus Silaturahim. Jadi hari ini tepuk tangan untuk KP Merah Putih yang melakukan gerakan silaturahim kebangsaan. GPS ya. Dari GPS muncul penyakit namanya distrust. Saling tidak percaya, melahirkan disharmoni, akhirnya krisis ilmu pengetahuan. Nah, begitu Om Budiman. Halo, Anda sudah mulai membuat suasana semakin meriah. Terima kasih. Ya, tapi sebetulnya kita butuh orang-orang semacam Pak Dodi. Pak Dodi, tapi kan baru satu orang yang bisa membawakan, bisa menularkan virus-virus baiknya Pancasila, tapi lewat program yang fun gitu. Nah, sekarang persoalannya begitu. Ini Pak Dodi, di mana-mana apabila kita bicara tentang Pancasila, ngomongnya formal di dalam kelas, di dalam ruang seminar, sehingga tadi kata Pak Dodi menangkapnya jadi kurang gitu, karena pikiran mereka game online dan sebagainya. Kenapa nggak bisa kita bikin game, tapi gamesnya games Pancasila, game online Pancasila, dibikin fun Pak gitu. Klinik Pancasila gimana? Jadi begini, sebenarnya 2013 Pak Boy dengan saya mendirikan Klinik Pancasila. Klinik Pancasila itu akronim dari konsultasi langsung ideologi negara Indonesia Kesatuan berdasarkan Pancasila. Dari situ apa yang dibangun Pak Boy dengan saya pertama-tama dengan beliau di Lampung tuh meluncurkan sekolah toleransi. Waktu itu heboh juga di Lampung itu. Apa ini sekolah toleransi? Ternyata saya dengan beliau itu ingin mengimplementasi sila pertama kita. Ulangi kalimat saya. Toleransi. Tenggang rasa. Orang lain. Etika rukun akur. Norma saling interaksi. Saya dengan beliau capek itu waktu itu. Ke-7 sekolah keliling jelasin. Tenggang rasa bagaimana maksudnya, orang lain itu siapa ya, etika rukun akur itu bagaimana, itu begitu. Sayangnya begitu ganti Kapolri, sekolah toleransi tidak tumbuh lagi. Jadi saya ingin itu menjadi contoh bagaimana menyapa generasi milenial kita bisa bikin itu. Nanti bulan Januari kita bikin juga program Pancasila Milenialistik ya, berupa sekolah Garuda di Priangan Timur, untuk menanamkan wawasan kebangsaan. Tetapi yang paling menonjol dari hambatan Pancasila itu, kita tidak pernah mampu bahu-membahu, gotong royong, menyemangati dan menghangatkan Pancasila itu. Jadi faktor menghangatkan itu yang tidak pernah kita tumbuhkan.
Kalau ilmu pengetahuannya kita punya Manggala BP7, punya TNI Polisi ASN 4 juta. Kita nggak kekurangan SDM. Tapi orang-orang yang tiap hari memompa gas oktan itu yang nggak kita dorong. Itu persoalannya kenapa tidak menarik di kalangan anak-anak muda. Saya dengan beliau dari 2013 sampai sekarang ini bikin namanya grup Pancasila. Gugus relawan untuk pengamalan Pancasila di SD, SMP, perguruan tinggi. Nggak jalan. Kalau saya melantik 17 pengurus, 3 orang yang kerja, yang lainnya enggak. Jadi memang di negara kita, fungsi menyemangati dan menghangatkan Pancasila itu pertama-tama harus dibikin lumbung oksigennya. Perlu ada kesepakatan kolosal di negara kita dari Sabang sampai Merauke yang tidak menyemangati dan menghangatkan Pancasila, cabut KTP. Sehingga mereka merasa ada keterikatan antara identitas nasional dengan identitas ideologi itu. Nah, setelah ideologi dari konsep gagasan didorong menjadi filsafat Pancasila itu. Filsafat sebagai sebuah ilmu. Lalu kita ajarkanlah ilmu itu dari rumah ke rumah, dari sekolah ke sekolah, sehingga negara kita itu menjadi masyarakat Pancasilais secara sukarela. Jadi gerakan sukarela Pancasila itulah yang tidak kita kerjakan sampai hari ini. Kita bisa bikin kok 1000 BPIP. Bikin lembaga negara berapa sih biayanya? Nggak nyampe 100 miliar. Kita bisa bikin itu. Tapi yang tidak kita punyai hari ini adalah orang-orang yang pikiran, hati, dan kakinya itu menyemangati saudara sebangsanya tidak melupakan Pancasila. Karena itu hari ini karena saya guru Pancasila 34 tahun, saya minta Anda dan saya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 3, 2, 1. Garuda. Semangat dong. Patriot. Semangat. Pancasila. Tiba di bangsa ku. Ayo tangan yang gini. Saya minta anak-anak ya yang belum menikah hari ini SMS pacarnya. Sila ketiga Pancasila bunyinya apa? Kalau dia tidak jawab, putuskan pacar Anda itu. Yang kedua, ibu bapak sekalian yang sudah punya istri dan suami, pulang dari sini, temuin istri, suami dan istri Anda. Pancasila, Indonesia, Indonesia, Pancasila. Kita berdua, ayo maju, pelukan. Jadi jangan acara itu berhenti di tempat kita beracara. Ambil kesan yang baik, pesan yang kuat, tumbuhkan semangat berpartisipasi agar nilai-nilai kebangsaan itu jangan berhenti di simbol, tapi bekerja dengan aktualisasi. Baik. Lebih bagus lagi, setelah itu berdua suami istri mengucapkan Pancasila di rumah masing-masing. Keren itu. Dan itu harus kita lakukan. Karena kalau tidak, tahun 2045 ketika kita bonus demografi, lebih 90% orang Indonesia sudah lupa dengan Pancasila karena tidak pernah diucapkan, tidak pernah diamalkan, dan tidak pernah dibikin gerakannya. Gitu Mas. Baik, tepuk tangan buat Prof. Dodi. Luar biasa. Saya pikir lama-lama dia bilang begini ke penghulu. Saya terima akad nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan 5 sila Pancasila gitu ya. Gitu harusnya. Jadi ditekadkan. Baik, terima kasih. Ini kesempatan kita lanjut, Pak Boy, Pak Dodi, kita untuk memberi kesempatan kepada peserta bertanya, karena koron katanya panitia menyediakan apa untuk penanya terbaik. Ketua panitia udah siap itu. Silakan 2 penanya kami persilakan untuk sesi pertanyaan. Oh, yang baju putih ya, Mbak. Kemudian silakan panitia dibantu mic-nya. Kemudian satu lagi siapa? Setelah Mbak yang baju putih, ada lagi yang ini bertanya, belakang, yang di ujung, boleh? Ya, ada di Zoom juga. Gimana saya melihatnya? Disampaikan aja, dicatat. Oke,
Kami persilakan yang Mbak ya, silakan Mbak sebutkan namanya dari mana. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Pak, ganti. Yang itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ayuning Tias Widari Ramdhaniar. Saya dari Iluni UI. Jadi pembahasan pada siang menuju sore hari ini sangat menarik dan bermanfaat, terutama menurut saya program yang dimiliki oleh BNPT terutama sudah melakukan sebenarnya SDGs nomor 17, yaitu partnership untuk mencapai tujuan. Nah, saya juga baca beberapa literatur yang ada di BNPT itu sudah bekerja sama juga dengan perusahaan beberapa swasta kan. Nah, jadi menurut saya pada saat ini private company dan government itu dilihat sebagai semakin pusat pelayanan masyarakat yang dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan akses dan informasi yang seluas-luasnya. Nah, jadi maksud saya karena kan saat ini di Indonesia ini belum terbiasa dengan open government partnership ya. Kayaknya kalimat itu belum ini, dan saya senang sekali di sini saya melihat sudah melakukan pentahelix, ada media massa, ada komunitas, ada akademisi, dan government juga private sector sebagai sponsor-sponsor ini. Jadi semoga, saya sih berharap sebenarnya program ini kita bisa kerjasama BNPT dengan private sector dan pentahelix itu bikinnya itu di mall. Karena sasarannya kita anak-anak muda. Jadi kenapa kita bikinnya nggak ada kayak Senayan City atau di Kota Casablanca yang crowded gitu, sehingga goals-nya itu tercapai. Kalau kayak gini kan peserta dibatasi, terus lihat lewat Zoom, sementara exposure kita mau ke seluruh Indonesia, di mana tidak semua juga memiliki akses internet yang bagus. Ya, kita juga harus menyadari hal itu. Tapi ketika kita momennya di libur anak-anak sekolah, mereka banyak sering ke mall, kita bikin acara ini dan minimal mereka dengar sambil lewat-lewat tuh masih kedengeran gitu. Jadi tujuannya tercapai untuk anak-anak muda. Gitu aja sih. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Ayuning Tias. Ini ada dua penanya, satu dari yang ada di KPP Merah Putih, satu lagi yang ada di Zoom. Penanyanya dari Narwin. Selain pencegahan, bagaimana penanganan BNPT terhadap radikalisme? Pencegahan, penanganan. Nanti ada bidang tugasnya. Pak Boy akan menjelaskan. Baik, dua penanya dulu ya. Ada lagi? Oh, Mbak. Oh, dua-duanya. Oke, kita kayaknya menganut paham ini kesetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya nanyanya ke Bapak Dodi Susanto. Siapa Mbak namanya? Ines. Mbak Ines? Iya. Oke. Yang mana tadi menjelaskan masalah Pancasila. Memang Pancasila itu anak saya sendiri saja tidak tidak masih SD sih, itu tidak hafal dengan Pancasila. Sementara waktu saya masih SD dulu, Pancasila itu tiap hari digaungkan, dan saya mirisnya sekarang itu upacara bendera pun jarang dilakukan ya gitu. Nah, pertanyaan saya untuk generasi emas ini, saya sih tadi menangkap ya bagus sih himbauan yang dari Bapak Dodi. Saya nanyanya cuma upaya apa yang tepat untuk menanamkan generasi Z ini, dan program apa yang tepat untuk generasi Z supaya mereka juga masih cinta Pancasila. Gitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan juga buat Mbak Ine. Pertanyaannya ada ke Pak Dodi, ada ke Pak Boy. Tapi boleh dijawab semua. Pak Boy boleh menjawab semua. Yang pertama dari Mbak Ayu, open government partnership, kemudian selenggarakanlah di tempat-tempat yang di mana banyak anak mudanya. Kira-kira kan saya simpulkan begitu, Pak. Jadi di mall mungkin ya,
Barangkali kapan-kapan di Dufan misalnya, atau di mana yang banyak anak-anak muda. Nah, monggo Pak, untuk mempersingkat waktu, Pak Boy dulu. Ya, terima kasih. Masukan dari Ibu Ine ya. Ibu Ine tadi, Ibu Ayu. Ibu Inet ya, Ibu Ayu, jadi sangat bagus. Kita memang kondisi pandemi ya. Kita agak sedikit terbatas. Karena pasti kalau kita bikin di mall nanti mungkin terkendala dengan protokol kesehatan. Artinya karena begitu banyak masyarakat pengunjung. Tetapi ide ini ide yang sangat mungkin kita laksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan kita memang bukan saja di kalangan kementerian lembaga, private sector juga menjadi bagian yang kita kerjasamakan. Nah, beberapa waktu lalu kita membuat program di Kompleks Jababeka. Di situ ada ratusan pabrik-pabrik dan pekerjanya juga di sana ribuan, ratusan ribu totalnya. Mereka juga bermitra dengan kita, dengan para pekerja di sana untuk khususnya program Warung NKRI. Ini sudah kita laksanakan dengan beberapa private sector lainnya yang dengan sengaja untuk membuat acara-acara dengan kita datang juga. Jadi semakin luas komunikasi kita dengan masyarakat itu semakin bagus. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita mengingatkan kepada masyarakat kita seluas-luasnya. Demikian juga tentunya di dalam konteks ini kami juga tentu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjangkau anak-anak muda. Dan strategi menjangkau anak muda ini kan seperti dengan pendekatan-pendekatan yang lebih memahami dengan kultur budaya anak-anak milenial hari ini. Itu juga kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau menyampaikan narasi-narasi kebangsaan dengan hal-hal yang membosankan, bisa jadi mereka kurang tertarik. Ya. Makanya di dalam konten-konten di dunia maya, kita juga merencanakan untuk menyusun konten model-model kartun gitu. Itu sedang kita persiapkan juga. Jadi sejak dini anak-anak itu juga bisa nanti menjadi bagian yang menikmati konten itu. Tapi intinya waktu kita sekolah ini kan ada kaitan masalah budi pekerti ya. Nah, dulu kita di sekolah dasar itu ada pelajaran budi pekerti. Tapi itu intinya kan juga bagaimana merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, kerjasama dengan ILUNI juga kita terutama dengan kampus ya, itu juga pernah kita lakukan. Kami menjadi semacam mitra untuk mencegah ya, memitigasi paham-paham yang eksklusif ini berkembang di kalangan mahasiswa. Nah, kalau kita buat di kampus juga bagus. Jadi kita di tengah-tengah kampus kita bicara. Nah, yang dengan kampus ini ya selama ini kita baru online ini. Karena apa? Karena udah mau 2 tahun ini kan kita dihadapkan dengan pandemi, sehingga kita tidak menginginkan untuk mengumpulkan masyarakat banyak. Jadi terima kasih masukan dari Ibu Ayu. Insya Allah nih mudah-mudahan nanti kita buat juga di mall ya. Di mall kita perhatikan dengan situasi PPKM kita dan masyarakat, artinya kita hindari terjadinya kerumunan, itu saja yang penting. Dari Zoom ini yang menanyakan, mungkin lebih kurangnya tupoksi lah. Gimana kan banyak lembaga juga nih yang terkait untuk pencegahan radikalisme, terorisme. Nah, posisi BNPT itu di mana? Barangkali seperti itu pertanyaan. Ya, dalam undang-undang ada 3 tugas besar kepada BNPT di bidang pencegahan. Yang pertama tadi saya sudah singgung masalah kesiapsiagaan nasional. Membangun kesiapsiagaan bukan hanya kepada aparat negara, tetapi kepada masyarakat luas juga. Yang kedua itu melakukan kontraradikalisasi. Nah, kontraradikalisasi ini kita tidak mungkin kita melakukan itu sendiri. Tetapi pasukan kita ini dalam tanda petik masyarakat luas. Kalau di dunia maya, warganet, netizen di seluruh Indonesia kalau bisa menjadi mitra kita.
Kemudian ada satu lagi yang belum saya singgung, masalah deradikalisasi. Nah, deradikalisasi ini kepada mereka yang telah menjadi tersangka, terpidana, kemudian menjadi ex-narapidana, itu juga mitra kita. Jadi setelah mereka keluar pun tetap menjadi mitranya BNPT. Lebih senang mereka disebut mitra deradikalisasi. Jadi tidak disebut sebagai ex-napiter. Banyak sekali program kita berbasiskan kepada pembangunan kesejahteraan. Nah, seperti apa? Kita ingin adanya kemandirian di aspek ekonomi mereka. Demikian juga ada kegiatan edukasi lanjutan, tapi dengan status mereka sudah di luar lapas. Bagaimana mereka tidak tersinggung, tetapi tetap mereka menjadi bagian membangun komitmen kebangsaan dengan kita. Itu ada tentu komunikasi tersendiri antara kita dengan mereka. Yang ketiga, kita juga dengan penyintas korban. Ibu Bapak mungkin mengetahui berapa jumlah korban kurang lebihnya ya di seluruh Indonesia ini korban terorisme, itu menjadi sahabat kita juga. Dan bahkan kita melakukan pembimbingan terhadap kegiatan UMKM kepada mereka. Bagi mereka yang telah mengalami korban, kemudian mengalami kerusakan fatal di tubuh akibat dampak dari korban kejahatan terorisme, itu dengan keterbatasannya kita juga bantu untuk memulihkan ya. Jadi kegiatan-kegiatan pemulihan ini itulah juga menjadi bagian kita. Ada teman kita satu lagi, lembaga lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Nah, itu menjadi mitra sama-sama kita, bagaimana psikososialnya ini bisa pulih dan juga memiliki kemampuan kemandirian ekonomi. Kalau mereka tidak bisa bekerja lagi, kalau mereka ternyata menjadi masalah dalam kondisi fisik tubuh, kita harus pikirkan kepada mereka. Bagaimana bentuk dengan kondisi tubuh yang katakanlah terbatas akibat dari dampak kejahatan, tapi tetap kita berikan perhatian, kita arahkan, sehingga mereka merasa bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka. Kira-kira gambarannya begitu. Dengan begitu kita harapkan radikalisasi akan juga ikut meredup. Karena kalau tidak mereka bisa menjadi orang yang balas dendam. Balas dendam, keluarganya juga mungkin tidak senang, entitasnya tidak suka, nanti balas lagi. Ini yang tidak kita harapkan. Demikian. Terima kasih. Kita ke Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Ibu Inek ya? Inek. Terima kasih Bu. Saya minta Ibu pulang dari sini sama suami bisikin, Pak, tadi aku ketemu guru Pancasila, bikin gerakan SMS Pancasila, sebarkan manfaat sesungguhnya dari Pancasila ke keluarga Ibu dulu. Misalnya ke suami, sila keempat apa. Kalau suami nggak bisa jawab, jangan Ibu kasih malam ini ya. Nah, kepada anak-anak begitu juga. Kalau dia nggak bisa menjawab pertanyaan, jangan kasih uang jajan. Jadi didik anak-anak jadi keluarga Pancasila. Namanya gerakan SMS Pancasila. Sebarkan manfaat sesungguhnya dari Pancasila. Karena kan rata-rata anak-anak punya handphone. Nah, satu hari Ibu boleh memberikan jumlah pulsa tertentu, tapi mesti ada konten Pancasilanya. Itu kewajiban Ibu sebagai ibu bangsa. Jadi saya minta pekerjaan BNPT itu tiap hari sebenarnya melawan teror. Teror itu tindakan ekstra radikal yang orientasinya rusuh. Itu pekerjaan BNPT. Karena itu untuk melawan teror, yang paling ideal itu adalah menancapkan sel-sel ideologi di dada anak-anak kita. Nah, setelah itu, setelah gerakan SMS Pancasila, Ibu bisa ajak tetangga Ibu kiri dan kanan besok pagi jam 5, setelah subuh, nyanyi Garuda Pancasila bareng-bareng gitu loh. Ajak tetangga kiri kanan. Kenapa? Pancasila itu butuh gerakan, bukan butuh hafalan. Jadi kalau tetangga Ibu kiri kanan sudah nyanyi Garuda Pancasila, lakukan sebulan sekali. Supaya dia menjadi apa? Menjadi budaya pembaharuan. Agar sel-sel pembaharuan Pancasila itu tumbuh secara instingtif. Gitu. Kita nggak usah nunggu-nunggu pejabat, nggak perlu nih. Lakukan saja Ibu ke kiri ke kanan, bilang
Tadi ada nasihat dari guru Pancasila, kita nyanyi Garuda Pancasila. Yang paling penting, ibu mau dengarkan saya atau mendengarkan temannya? Ibu kan bertanya. Ibu harus mendidik juga anak bangsa tertib ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, bikin grup Pancasila di kampung ibu. Gugus relawan untuk pengamalan Pancasila. Jadi 10 orang ibu-ibu pengamalan sila pertama. Bagaimana sila pertama bisa tumbuh? Tumbuhkan gerakan komunitas anti intoleran di kampung ibu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, rayakan dengan sukacita. Sila pertama. Sila kedua apa? Ibu bikin gerakan sesama. Saling empati, saling atensi, membangun asa, membangun harapan. Bikin grup sesama. Sila ketiga ibu bikin apa? Gerakan kompak. Kerukunan, obat manjur, persatuan abadi kekal. Ibu bikin grup kompak di kampung ibu agar sila ketiganya bisa tumbuh secara internal. Sila keempat ibu bikin gerakan apa? Gerakan demokrasi. Untuk mewadahi makna dan ruh dari sila keempat. Sila kelima ibu bisa bikin apa? Koperasi. Ulangi kalimat saya. Koperasi. Sama-sama dong. Ilmu pengetahuan harus dihargain. Koperasi. Kumpulan orang, pelaku ekonomi rakyat, agar sejahtera Indonesia. Nah, ibu bisa bikin itu ya. Mulai dari gerakan toleransi, sesama, kompak, demokrasi, sama koperasi. Jadi 5 nilai Pancasila itu sudah ibu aktualisasikan. Sehingga di lingkungan ibu orang-orang itu berpancasila itu dari apa? Dari pikiran, hati, dan kaki yang dijahit dengan semangat patriotisme. Itu penting Bu. Jadi kalau hari ini anak-anak ibu antisosial, punya pola hidup yang eksklusif, ibu bisa menasihatinya dengan perbuatan. Karena hanya teladanlah yang bisa menjembatani nilai-nilai Pancasila dijadikan mata hidupnya anak-anak kita. Kalau bapak ibunya aja nggak pernah ngomong Pancasila, bagaimana anak-anaknya mau ikut? Jadi Pancasila itu bukan urusan negara. Pancasila adalah urusan warga negara. Setuju? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Jawabannya barang. Ya mudah-mudahan ya. Saya pikir cukup tuntas, lugas dari dua narasumber kita ini menjawab pertanyaan 3 pertanyaan tadi. Di terakhir sesi ini adalah kita berikan kesempatan kepada dua narasumber untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Ya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada manajemen Cafe Merah Putih. Termasuk terima kasih kepada Pak Tovan ya, Pak Ketua FKPT DKI nih, Pak Tovan Bakri yang juga ikut support ya kegiatan-kegiatan ini di DKI. Mudah-mudahan semoga Pak Tovan kegiatan obrolan Merah Putih sama warung NKRI ya, kita bisa galakan karena Pak Tovan di Pemprov DKI ya mungkin beberapa tempat di DKI kita galakan Pak. Jangan kalah dengan Jawa Timur Pak. Jawa Timur udah mau 5 loh Pak. Udah mau 5 bersedia lokasinya untuk menjadi tempat warung NKRI. Mudah-mudahan nanti di DKI tambah banyak Pak Tovan. Dan kemudian kepada seluruh masyarakat, rekan-rekan, bangsa ini adalah tentu bangsa yang luar biasa ya, bangsa besar ya. Kita bangsa Indonesia ini lahir dari hasil perjuangan leluhur, bukan hadiah. Jadi hadiah kemerdekaan itu bukan seperti negara-negara yang kita dengar mendapatkan hadiah kemerdekaan. Kita adalah dengan jerih payah. Oleh karena itu, balas budi kita kepada pahlawan kusuma bangsa yang telah melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah bagaimana mengisi alam kemerdekaan ini dengan menghormati segala peninggalan yang telah diberikan kepada kita, yang telah diwariskan kepada kita. Nah, dengan obrolan Cafe Merah Putih yang berkaitan dengan masalah kebangsaan, kita berharap tentu tidak hanya di Cafe Merah Putih, tetapi di masing-masing level tingkat daerah sampai RT, RW, kita semua bersemangat. Karena
apresiasi kita kepada para pahlawan yang berjuang mengorbankan jiwa dan raga, tentunya harus kita imbangi dengan pengorbanan kita hari ini untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita tidak mungkin memohon ini kepada bangsa lain. Kita tidak mungkin mengharapkan orang lain di luar bangsa Indonesia untuk memperkokoh ini. Karena upaya-upaya membangkitkan semangat kebangsaan ini adalah bagian dari mewujudkan ketahanan bangsa kita, ketahanan nasional kita di bidang ideologi. Jadi ini adalah tentunya berefek kepada ketahanan lainnya, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi kita harus yakin ideologi negara kita, Pancasila itu adalah hari ini ideologi yang the best di seluruh dunia. Jadi kita harus yakin itu. Kita harus yakin sebagai anak bangsa, sehingga kita juga yakin menyampaikan ini kepada anak-anak muda. Jadi jangan ragu-ragu, dan ini adalah bagian ikhtiar, bagian perjuangan kita untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang hebat, bangsa yang tangguh, bangsa yang mandiri, bangsa yang berdaulat, bangsa yang sejahtera, dan tentunya bangsa yang bahagia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi, closing statement. Terima kasih. Marilah dengan semangat bahu-membahu kita galaksikan Pancasila. Gerakan aksi langsung amalkan sejak dini Pancasila dengan melahirkan generasi bangga Pancasila. Bersama anak negeri, gegap gempita amal Pancasila. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk Pak Boy Rafli dan juga Pak Dodi Santoso. Baik, itulah ujung dari diskusi kita dalam obrolan merah putih kali ini. Dan tentu kalau biasanya ada kesimpulan, tapi saya menyatakan saya tidak berhak menyimpulkan karena hak diri kita masing-masing untuk memberi kesimpulan apa yang kita dapatkan di hari ini. Tapi ada sebuah untayan yang barangkali bisa menjadi sebuah renungan untuk kita. Saya akan menutup diskusi ini dengan untayan kata berikut ini. Terorisme harus dilawan karena virus ini terus mengintai dan siap menerkam. Terorisme sudah banyak memakan korban dari keluarga, sahabat, bahkan teman dan pasangan. Terorisme, radikalisme masuk di kalangan anak muda, menyusup dan mengendap-endap. Maka jangan biarkan semangat nasionalisme sepi dan sunyi senyap. Jika kita mudah termakan penyebaran paham ini, sudah dapat dipastikan generasi muda depan akan menjadi kelam. Mungkin di sana-sini masih ada yang mengumpat karena belum merasakan akibat. Dengan teroris, jangan ada sikap kompromistis, kalau tidak republik ini akan habis. Mari bersama-sama kita lawan, karena kita adalah Indonesia dan terorisme adalah sampah. Maka hanya ada satu kata, eratkan persatuan, dan selanjutnya kita songsong masa depan. Saya Budiman Sulaim, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bung Budiman Sulaim yang sudah menjadi moderator kita pada sore hari ini. Selanjutnya adalah mohon izin untuk para narasumber membubuhi tanda tangan di prasasti obrolan merah putih pada sore hari ini. Diawali oleh mohon izin Bapak Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar, MH, selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, untuk membubuhi tanda tangan di prasasti obrolan merah putih pada hari ini. Ya, selanjutnya untuk Prof. Dodi Susanto untuk membubuhi tanda tangan di prasasti obrolan merah putih. Mudah-mudahan paparan dari para narasumber pada hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tetap mempunyai dan memiliki jiwa Pancasila.
Baiklah, terima kasih banyak untuk narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar, MH selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan kepada Dr. Dodi Susanto SH MSI selaku Direktur Klinik Pancasila yang sudah menjadi moderator kita pada siang menjelang sore hari ini. Luar biasa sekali. Akhir acara, silakan untuk para narasumber dan moderator Budiman Sulaiman untuk mengabadikan untuk foto bersama. Sambil para narasumber dan moderator untuk berfoto bersama, saya juga ingin mengajak untuk para teman-teman untuk mengikuti upload media sosial challenge, yaitu dengan mengupload foto terbaik dari webinar pada hari ini. Untuk Anda yang mengupload foto terbaik, dialah pemenangnya dan akan mendapatkan GoPay senilai masing-masing Rp50.000. Dan jangan lupa untuk di-tag ke Aliansi Nusantara dari Facebook dan Instagram. Baik, untuk bisa dipercepat. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber kita, yaitu Bapak Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar, MH selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Dodi Susanto SHMSI selaku Direktur Klinik Pancasila, dan terima kasih untuk para moderator kita Bapak Budiman Sulaiman, dan juga terima kasih untuk pejabat eselon 1 dan 2 BNPT yang sudah hadir pada acara hari ini. Dan selanjutnya adalah penyerahan sertifikat oleh panitia kepada narasumber, yaitu penyerahan sertifikat diberikan oleh Bapak Budiman Sulaiman kepada Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar, MH. Terima kasih Bapak Boy yang sudah bersedia menyediakan waktunya di sela-sela kesibukan memberikan paparan untuk kita semuanya. Sehat selalu dan sukses untuk Bapak. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan plakat oleh Bapak Ranto kepada Bapak Dr. Dodi Susanto SHMSI selaku Direktur Klinik Pancasila. Terima kasih untuk dokter yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, terima kasih dokter. Sehat selalu untuk dokter. Merdeka. Berkata, acara demi acara telah berjalan baik dan lancar. Kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan kata dan sikap. Sampai berjumpa lagi di obrolan merah putih berikutnya. Saya Reska Mahesa mohon undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.